غفرانك اللامي يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع مرض عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع مرضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفاء والجود والكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والمسلمين الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضل بحي شيخنا والحي مرزوكي من رصاد إلى روحي حمد من شنا حج أحمد بسم الحي حمد سليم الشجي محمد علي وسلم الرحيم ولد وسولهم وبروعهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم وغضب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة والسنة عافية ومن يفقهنا في الدين وارزقنا كل خلص اليقين وبالنيات أن يجعل عملنا خالصة لوجهه الكريم ومقرن الله رضاه وجنة النعيم إلى حضرة النبي كرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بجنا
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال الشيخ الملات رحمه الله تعالى وأدام النفع به ويبارك علومه وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma alam rahimakallahu anna taubata laysat hiya qul abdi bi lisanihi astaghfirullah wa atubu ilaih min ghairi nadamin bil qalbi wa min ghairi iqla'in 'anil dhanbi. Wa qad dhakara ulama wa rahimahumullah li taubati syara'ita la budda minha wa la tatimmu taubatu illa biha wa hiya thalathatun. Al-awwalu an-nadmu bil qalbi 'ala adh-dhunubi salifati. Ats-tsani al-i'lanu dhanbi wa ma'nahu alla yatu min dhanbi wa huwa muqimun 'alaihi wa mulazimun lahu. Ats-tsalitsu al-'azmu 'ala alla ya'uda ila adh-dhunubi ma'asha. Wa hadhihi thalathu la budda minha fit taubati min adh-dhunubi allati takun bil 'abdi wa baina rabbih wa yazidu 'alaiha syurutun rabi'un fi dhunubi allati takun baina al-'abdi wa baina ghairi al-'ibad. Pelajaran kita masih membahas dalam masalah munjiat. Munjiat artinya yang menyelamatkan kita. Kalau kita bisa jalanin, kita akan selamat dunia akhirat. Yang udah lewat ada disebut namanya muhlikat. Muhlikat itu sifat-sifat yang menyelakakan kita yang mesti kita buang-buangin. Itu udah lewat pembahasannya. Kita masuk di dalam masalah munjiat, yaitu di antara munjiat famin a'zamil munjiyati at-taubatu. Kemarin ulama jelasin paling besar munjiat itulah at-taubatu ilahi ta'ala min jami'iz dzunub. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa-dosa. Banyak ayat Al-Quran yang telah diterangkan, begitupun hadis Nabi kita Muhammad SAW, bahwa kita dianjurkan untuk bertobat kepada Allah, dan Allah menjelaskan akan Allah terima tobat kita sebanyak apapun kita punya dosa, asal kita masih mau tobat kembali kepada Allah, pasti Tuhan ampunin. Kemarin sebelumnya ada kata Nabi kita, ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum qabla an tamutu wa badiru bil a'mali shalihati qabla an tashghilu wa shidul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kathrati dzikrikum lahu. Kata Rasulullah SAW, hai manusia, taubatlah kamu kepada Tuhan kamu sebelum kamu mati, dan segeralah kamu dengan banyak berbuat amal soleh sebelum kamu sibuk dan kesibukan-kesibukan yang nanti kamu lupa untuk berbuat amal soleh. Dan hubungkanlah antara kamu dan Tuhan kamu, caranya dengan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi dalam hadis yang telah lewat itu ada 3 macam yang kita diwanti-wantikan pesan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, kita disuruh tobat sebelum kita mati, dan kita disuruh segera menyegerakan diri dengan berbuat amal saleh sebelum banyak kesibukan kita. Dan yang ketiga, kita disuruh terus jalin hubungan kita kepada Allah. Caranya bikatrati dzikrikum lahu, dengan banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita laksanakan 3 itu, insyaallah
kita akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Kita lanjutkan pelajaran kita. Ma'lam rahimakallah anna taubata laisat yaqul abdi bilisanihi astaghfirullah wa atubu ilaihi min ghairi nadmin bil qalbi wa min ghairi aqla'in anidz dzanbi. Hadits Nabi dan firman Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk tobat, dan Allah senantiasa terbuka pintu tobatnya selama masih belum terbit matahari dari pihak tempat terbenamnya, atau sebelum sampai napas kita di tenggorokan. Artinya Allah Ta'ala senantiasa kalau kita tobat, Tuhan terima tobat kita. Lalu kata ulama, ketahui olehmu rahimakallah, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita disuruh tahu, annat taubata laisat hiyaqul abdi bilisan astaghfirullah wa atubu ilaih min ghairi admin bil qalbi wa min ghairi qalbi anidz dzunub. Bahwa yang namanya tobat yang dianjurkan oleh Allah dan diperintah Nabi kita hadisnya, bukanlah seorang hamba itu berkata astagfirullah wa atubu ilaih daripada tidak nyesel dengan hatinya. Jadi yang namanya tobat, selain kita beristighfar, di antara syaratnya kita mesti nyesel atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu di antara syarat tobat. Karena kata ulama, tobat itu bukan sekedar kita astagfirullahaladzim daripada kita tidak nyesel. Bagaimana cara nyeselnya? Kita ingat diri kita sebelum kita berbuat dosa, lebih dekat kepada rahmat Allah, bahkan lebih dekat kepada syarganya Allah Subhanahu wa taala andai kata kita mati sebelum kita berbuat dosa. Tapi dengan kita berbuat dosa, maka kita lebih dekat kepada azab Allah dan lebih dekat kepada nerakanya. Na'udzubillah. Kita ingetin bagaimana pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak diampunin dosa kita, maka kita nyesel daripada perbuatan dosa itu. Juga wa min ghairi aqla'an adbi, bukan sekadar mengucap astagfirullah daripada tidak mencabut daripada dosa. Jadi yang kedua syaratnya, selain kita nyesel di hati kita atas perbuatan dosa yang kita sudah lakukan, lalu segera kita cabut diri kita daripada perbuatan dosa itu. Jangan astagfirullah tapi masih tetap berbuat dosa. Itu belum tobat yang benar namanya. Karena yang namanya tobat mesti yang pertama cabut diri, nyesel dan cabut dari perbuatan dosa. Wa qad dzakara ulama rahimahumullahu taala taubati syaraitu la budda minha wa la tatimut taubatu illa biha. Ulama jelaskan di dalam syarat-syarat taubat yang kalau kita mau taubat mesti kita laksanakan, kita jalankan 3 perkara. Kata ulama menyebutkan lit taubati syaraitu, yang namanya taubat itu ada syarat-syarat yang mesti dijalankan, yang la budda minha, mesti kita jalankan. Kalau kita betul-betul mau taubat, maka mesti kita jalankan. Itu namanya syarat. Wala tatimmu taubatu illa biha, dan tidak sempurna taubat kecuali dengan kita jalankan syarat-syaratnya. Jadi artinya yang namanya taubat itu ada apanya? Ada syarat-syaratnya yang mesti kita penuhi kalau kita ingin taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita beristighfar. Wa hiya thalathatun, dan yaitu syarat taubat itu ulama jelasin ada 3. Yang pertama al-awwalu an-nadamu atau an-nadbu bil qalbi ala dzunubi salifati. Syarat taubat yang pertama, kita mesti nyesel di hati kita
Nyesal atas apa? Atas perbuatan dosa yang kita lakukan yang sudah lewat. Perbuatan dosa yang kita sudah kerjakan, kita mesti nyesal. Untuk bisa nyesal tadi mesti begitu. Kita ingatkan diri kita sebelum kita berbuat dosa, kita lebih dekat sama rahmat Allah, lebih dekat kepada syarganya. Tapi dengan kita berbuat dosa, maka diri kita lebih jauh, lebih dekat kepada murka Allah dan lebih dekat kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatin bahwa enggak akan mampu kita menerima azab siapa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita akan bisa nyesal, dan memang syaratnya mesti begitu. An-nadmu bil qalbi ala dzunubi salifati. Nadam artinya nyesal di hati apa yang kita seselin, perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Nyesal kita ngerti itu namanya apa? Namanya nyesal kita apa? Kita ngerti, ya Allah gua nyesel banget, gua nggak ambil kemarin, coba gua nggak ambil, gua punya duit. Itu namanya apa? Nyesal dipanggil. Jadi mesti begitu tuh. Dosa yang kita mesti begitu di mana kita? Di hati kita. Itu syaratnya mesti begitu. Yang pertama, syarat apa? Syarat tobat mesti begitu. Kita banyak berbuat dosa kepada Allah, maka kita nyesal. Kita seselin diri kita atas perbuatan dosa yang kita sudah lakukan, maka cara nyesalnya mesti kita yang itu seperti itu. Tsani al-yaqlani dzanbi. Syarat tobat yang kedua, mesti kita cabut diri kita daripada perbuatan dosa itu. Apa maknanya? Makna iqlani dzanbi wa ma'nahu alla yatuba min dzanbin wa huwa muqimun alaihi wa lazimun lahu. Makna mencabut diri perbuatan dosa bahwa tidak tobat dari dosa dan dia itu masih tetap ada di tempat berbuatan dosa. Tapi ngomongnya tobat, tapi kerjaannya masih tetap berbuat apa? Itu namanya enggak ikhlas itu. Yang namanya ikhlas mesti dicabut dirinya daripada perbuatan dosa. Wa huwa mulazimun lahu, dan tidak dia cabut, dia masih tetap melazimkan diri bagi perbuatan dosa itu. Maka itu belum, tobatnya belum dinyatakan benar. Kalau masih kata dia tobat tapi tetap masih berbuat apa? Berbuat dosa. Maka itu namanya enggak ada ikhlas. Ikhlas itu artinya cabut diri daripada perbuatan dosa, jangan dikerjakan lagi. Itu namanya ikhlas. Syarat yang kedua itu begitu. Ats-tsalitsu al-azmu ala alla ya'uda ila dzanbi ma'asya. Syarat tobat yang ketiga bahwa dia enggak akan kembali, enggak akan mengulangi perbuatan dosa ma'asya selama dia hidup. Jadi dia mesti azam bahwa tidak aku lakukan dosa lagi selama aku masih apa? Masih hidup. Itu 3 syarat mesti ada. Kalau kita mau tobat yang benar mesti begitu. Yang pertama nyesel, yang kedua cabut diri daripada perbuatan maksiat, yang ketiga kita mesti azam. Azam tuh ngomong di mana kita? Di hati kita. Namanya apa? Namanya azam. Azam ngapain? Azam bahwa kita enggak akan ulangi perbuatan dosa itu. Ya Allah, saya azam bahwa saya enggak akan ulangi perbuatan dosa-dosa yang selama saya hidup. Ma'asya. Itu namanya azam. Jadi itulah syarat tobat 3 itu mesti. Katanya ulama, la budda minha wa la tatimmu taubatu illa biha. Mesti ada 3 itu dan enggak sempurna tobatnya kecuali dengan ada 3 syarat itu. Itu kalau kita berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita mau tobat dengan kita jalani syaratnya, maka Allah taala Maha mengampuni dosa apanya? Dosa hambanya. Jangan kita kecil hati, jangan kita putus asa. Kalau kita mau tobat mesti seperti itu. Wa hadhihi thalathu la budda minha fit taubati
minadz-dzunubil lati taqul bainal 'abdi wa baina rabbih. Bermula 3 syarat ini itu enggak boleh daripada 3 syarat itu di dalam kita taubat dari perbuatan dosa yang hubungannya antara kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosa kepada siapa? Dosa kepada Allah mesti begitu cara apanya? Cara taubatnya. Karena selain kita dosa kepada Allah yang wajib kita taubatin, kita pun kadang-kadang berbuat dosa kepada sesama. Kepada sama kita berbuat apa? Berbuat dosa, berbuat zalim, itu pun perbuatan dosa yang mesti kita taubatin juga. Jadi 3 syarat itu kalau kita taubat kepada siapa? Punya dosa kepada Allah, maka taubatnya mesti dipenuhi 3 syarat itu. Dengan kita penuhi 3 syarat itu, maka Allah Ta'ala maha menerima taubat kita, maha mengampuni dosa-dosa kita. Kita yakin bahwa Allah Ta'ala pasti akan mengampuni dosa kita kalau kita sudah taubat dengan jalan syaratnya itu. Dijelaskan oleh ulama 3 syarat itu kalau kita dosa kepada siapa? Kepada Allah. Wa yazidu 'alaiha syurutun rabi'un fi dzunubil lati taqmina bainal ibadi wa baina ghairihi minal ibad. Dan ada tambahan syarat yang keempat di dalam masalah dosa yang hubungannya antara kita dengan sesama kita, bainal ibad wa bainal ibad. Artinya dosa sesama kita, sesama anak Adam. Itu tambah lagi syaratnya 1. Jadi ada apa? Ada 4 kalau kita punya dosa kepada sesama. Yang tadi 3 syarat kalau dosa kita kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita punya dosa berbuat zalim kepada sama kita, antara hamba hubungannya, maka ada tambah syarat yang keempat. Ulama jelaskan seperti itu. Apa itu? Wa bayanu dzalika annahu in zalama ahadan minal adami fi nafsin aw irdin aw malin wajaba alaihi ayyarda haqqahu ilaihi bitamkin min qisas bil madhalimin nafsiyati. Penjelasan daripada syarat yang keempat kalau kita punya dosa kepada sesama, kata ulama bahwasanya jikalau dia berbuat zalim pada seseorang daripada anak Adam, apa yang dia zalimin fi nafsin, di dalam masalah diri orang dia zalimin, aw irdin artinya harga diri orang dia sia-siain, dia rendahkan, namanya dipanggil irdin. Aw malin, atau yang dia zalimin masalah harta, maka syarat taubatnya wajib ali ayyarudda haqqahu ilaihi bitamkinin qisas bil madzalimin nafsiyati. Maka wajib atas orang yang berbuat zalim itu, apa yang wajib? Ayyarudda haqqahu. Kalau masalah harta yang dia ambil, maka dia mesti kembalikan, pulangin kepadanya. Kalau masalah harta, kalau masalah irid, kalau masalah diri yang dia zalimin, umpamanya orang dia tabok atau orang dia bacok, maka caranya bitamkinihi minal qisas, dengan dia serahkan diri, dengan membolehkannya daripada diqisas bil madzalimin nafsiyati, pada apa yang dia zalimin yang mengasa diri orang itu. Apa orang itu dia tabok, apa dia pukul umpamanya, apa dia bacok, maka dia mesti pasang untuk dibalas. Artinya qisas diapain? Dibalas. Dia cara taubatnya mesti begitu. Kalau yang dia zalimin itu masalah diri orang. Diri tadi dengan dia gebugin orang, dengan dia tempeleng orang, dengan dia lukain orang, namanya masalah apa? Masalah diri orang yang diapain, yang dia zalimin. Maka cara taubatnya dia mesti pasang untuk diqisas, untuk dibalas. Artinya mesti seperti itu cara apanya? Cara taubatnya mesti dia pasang diri untuk dibalas. Dulu ditempeleng berapa kali dia mesti pasang.
Lain halnya kalau emang yang punya hak mau maafin, itu bebas. Tapi kalau enggak, mesti dia pasang, baru bisa bebas nanti apanya? Dosanya. Kalau enggak, maka akan kita hadapin nanti di akhirat, di hadapan ahkamul hakimin, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Waraddil madzalimil maliyati, dan kalau yang dia zalimin, bangsa harta orang yang dia curi, harta orang yang dia ambil, maka cara tobatnya dia mesti pulangin apa yang dia zalimin, yang bangsa harta itu. Ada barang orang dia curi, buahan orang yang dia ambil, duit orang yang dia ambil, dan sebagainya yang namanya harta, maka cara tobatnya mesti diapain? Dia pulangin daripada apa yang dia ambil itu. Ya karena memang perlu diganti dengan duit umpamanya, ya diganti, wajib itu diganti. Yang jelas cara tobatnya, kalau yang dia zalimin bangsa harta, maka kalau dia mau tobat, dia mesti apain? Dia mesti pulangin tuh harta orang yang dia apain? Yang dia zalimin. Itu kalau masalah harta. Wa talabil ihlal fil madzalimil irdiyati atau ardiyati, dan wajib dia mesti menuntut halal, meminta dimaafin, maksudnya kalau yang dia zalimin yang masa harga diri orang, yang dia rendahin harga diri apa? Harga diri orang dengan dia ceritain kejelekannya, yang namanya apa itu? Yang namanya apa? Riba. Itu riba namanya, kita berbuat zalim dalam masalah harga apa orang? Harga diri orang. Maka cara tobatnya mesti kita minta apa? Minta apa? Minta dimaafin. Kita jelasin, datang ke rumahnya, beri salam begitu barangkali, kita ngobrol, ada kepentingan apa? Ana mau tobat, kemarin ente ana apain? Ana ngomongin begini, maka sekarang ana mau ngapain? Mau tobat, minta diapain? Minta dimaafin. Mesti begitu cara apanya? Cara apanya? Cara tobatnya. Ada udahnya begitu? Situ yang ngomong tuh nggak ada ya. Itu mesti begitu. Cara apanya? Cara tobatnya. Kita paling minta maaf kadang-kadang setahun sekali. Itu gua kalau lebaran. Kamu minta apa kata? Minta maaf lahir apa? Lahir batin. Untung masih ketemu apa? Ketemu lebaran, dan itu pun mestinya menurut ulama tasawuf belum jadi itu. Secara global itu apa? Jadi minta maafin salah apa? Mesti diapain? Mesti dijelasin yang benar, yang adil, begitu cara apanya? Cara tobatnya. Jadi karena itu masalahnya masalah irit, namanya masalah harga diri apa? Harga diri apa? Harga diri orang. Jadi seperti itu, supaya kita bebas dan sampai ada sangkut paut nanti di akhirat. Kita mesti seperti itu. Kalau kita merasa punya apa? Punya apa? Merasa punya salah, merasa zalimin orang, itu cara tobatnya mesti begitu. Walaupun kita rajin banget ibadah kita rajin banget, kita puasa kita rajin, sholat kita rajin, sedekah kita banyak, tapi kalau ada salah yang begitu kita belum minta maaf dan belum dimaafin, itu masih tetap kita akan tanggung jawab di hadapan siapa? Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebelumnya kalau bisa dipelihara diri kita, jangan sampai kita berbuat dosa baik kepada Allah maupun kepada sesama kita. Kalau terlanjur ya buru-buru minta apa? Minta maaf. Ini kita kadang-kadang berbuat zalimnya doyan, minta maafnya apa? Minta maafnya apa? Jarang apa kagak? Kalau jarang masih ada juga, jarang-jarang minta maaf. Ini emang kagak kita. Kebanyakan nggak minta apa? Nggak minta maaf, ini dosa, bahaya itu. Apalagi itu dosa kita nggak berasa bahwa perbuatan apa? Perbuatan dosa. Sering disampaikan bahwa dosa riba itu, kata Nabi kita, asyaddu min sab'ina zanyatan. Dosa ngomongin orang lebih besar, lebih sangat daripada berbuat apa?
berbuat zina. Kalau ngapain orang? Ngomongin orang, namanya bahasa agamanya dipanggil namanya ghibah. Ghibah itu ulama artinya dzikraka akhaka bima yakrahu. Kita sebut-sebut kejelekan teman kita sebut kejelekan orang, kalau dia dengar yang apa? Dia marah, namanya apa? Namanya ghibah. Apanya aja kejelekannya kita sebut-sebut. Kalau dia tahu dia marah, namanya apa? Namanya apa? Ghibah tingkah lakunya, pakaiannya, segala macamnya, kejelekan yang ada sama dia kita omongin, namanya apa? Namanya apa? Ghibah. Itu namanya berbuat zalim dalam masalah harga diri apa? Harga diri orang. Maka cara tobatnya mesti seperti itu. Jadi kalau terlanjur Bu Intama, sebelumnya kita pelihara jangan sampai kita berani berbuat apa? Berbuat zalim. Jadi baik mengenai harta orang, baik mengenai diri orang, berani menempeleng orang nggak salah apa-apa ditempeleng, digebukin umpamanya, itu dosa, itu perbuatan dosa. Walaupun barangkali dia berbuat yang nggak benar, itu urusannya dia mestinya. Kita kan kadang-kadang nafsu, kadang-kadang apa? Nafsu. Orang menurut sebenarnya kalau orang berbuat dosa sama kita tuh nggak dikasih balas, nggak dikasih apa? Nggak dikasih balas, suruh apain aja, maafin aja, begitu diapainnya. Di perintahnya dalam agama oleh begitu. Kalau orang berbuat salah, jangan dibalas kesalahannya, cukup diapain aja, dimaafin aja. Dengan kita maafin kesalahan orang, kita akan Tuhan dimaafin segala apa kesalahan kita. Kita kadang-kadang nafsu kita yang kagak beres. Ada maling pojok orang ngikut aja kita nonjok, nggak tahunya kan begitu kan orang. Urusan apa kita tahu kagak kabar, kita bukan yang diapain, yang dicolok, ngikut aja kita ngapain. Umpamanya begitu, namanya kita berbuat dolim dengan nafsu, dengan diri orang. Jadi hati-hati, karena itu urusannya lebih susah dibandingkan sama siapa? Kepada dosa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama jelasin syarat 3 tadi kalau dosa sama Allah. Kalau dosa sama sesama itu maka tambah syarat jadi berapa? Jadi 4. Caranya dengan kita pasang, kalau bangsa dirinya yang kita zalimin, kita gebuk dia, kita tempeleng dia, maka cara tobatnya, kalau mau tobat mesti kita pasang. Kalau mau dibalas, saya minta maaf, kemarin gebukin, kata dia enggak dimaafin, kalau nggak diapain, enggak dibalas dulu. Itu mesti kita pasang. Itu namanya minal qisos fil madzamin nafsiyati. Dan kita pulangin harta orang yang kita ambil kalau kita mau tobat, seperti itu. Dan kita minta dihalalin, dimaafin, maksudnya kalau yang kita zalimin masalah harga diri orang, itu di dalam dosa kepada sesama manusia. Seperti itu cara apanya? Cara tobatnya. Kalau belum begitu, maka tetap kita masih menanggung apa namanya? Menanggung dosa. Jadi kalau dosa kepada sesama itu Allah Ta'ala nggak mau campur urusan tuh, nggak mau nyampurin urusan dosa sama kita. Artinya kalau kita belum maafin, Allah Ta'ala nggak akan maafin, karena urusannya sesama kita. Maka kalau itu orang maafin, baru Allah Ta'ala juga mau maafin nanti kesalahan kita. Jadi begitu yang namanya taubat, yang banyak diterangkan kemarin ada Al-Qur'annya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Lalu kata Nabi, ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, jamin ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Nabi kata dalam hadisnya kemarin bahwa Allah Ta'ala akan menerima taubat hambanya selama belum terbit daripada tempat terbenamnya. Lalu ada hadis lain Nabi katakan Allah Ta'ala masih menerima taubat hambanya malam yugharghir, selama napas kita belum sampai di mana? Di tenggorokan. Kalau kita mau tobat pasti Tuhan apain? Artinya pintu tobat Allah Ta'ala akan buka seluas-luasnya bagi hambanya yang mau ngapain?
yang mau tobat, mau minta ampun kepadanya. Nah, itu adalah dosa kepada Allah, dosa kepada sama, maka caranya seperti itu. Jadi yang bagus kita pelihara, kita jaga diri kita sebelum kita berbuat dosa, baik kepada Allah maupun kepada sesama kita. Kita jaga apa kita? Diri kita, kita pelihara diri kita. Karena apalagi dalam agama sama itu tobatnya agak sulit kita begitu. Maka kata anak ulama berdasarkan hadis seperti itu dalam cara yang tobat yang namanya tobatan apa? Taubatan nasuha. Wa alaihi bidlu juhdihi fi dzalika wa imkanihi, dan wajib atas yang tobat itu bidlu juhdihi, berusaha sungguh-sungguh untuk seperti itu di dalam cara tobatnya, wa imkanihi, dan membolehkannya dalam cara tobat kepada sama, mesti begitu. Wa kadzalika yajibu alaihi idza taba min tarki syai'in minal fara'idil lazimati kas-salati wa zakati ayatadaraka ma fatahu min dzalika bil qada' hasbal istita'ati wal imkan. Dosa kepada Allah ada dosa kecil, ada dosa apa? Ada dosa yang besar. Dosa kecil dan kita beristighfar, dan kita berzikir, dan kita berbuat baik, dan kita berucap dengan ucapan kalimat-kalimat thayyibah, itu diampunin, hapus sudah semuanya. Nah, itu seperti itu. Kalau dosa kecil yang kita enggak sunyi, makanya kita itu banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir kepada siapa? Pada Allah, banyak-banyak membaca bacaan kalimat-kalimat thayyibah namanya. Itu kalau dosa-dosa kecil dengan kita seperti itu, maka udah hapus semuanya. Dengan kita berwudu, dengan kita sholat dan sebagainya, semuanya kebaikan baik, semua hapuskan apa? Menghapuskan dosa. Makanya banyak hadis menerangkan kita beristighfar, mengucap subhanallah bismillah yang 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 38 kali, tinggalin sampai 100 nya habis salat. Itu Tuhan ampunin dosa kita semuanya, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Begitu Nabi terangkan dalam hadisnya. Orang yang habis salat lalu dia mengucap subhanallah 38 kali, mengucap alhamdulillah 33 kali, lalu Allah akbar 33 kali, dicampur 100, maka Nabi katakan orang akan diampuni semua apanya? Semua dosanya, walau kanat mitla zabadil bahri, sekalipun dosa orang itu banyak seperti buih di mana? Buih di lautan. Semuanya apa? Hapus semuanya dengan berbuat ucapan itu maksudnya dosa apa? Dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, contohnya seperti meninggal sholat, maka ulama jelaskan wa kadzala ajma alaihi idza taba min tarki syai'in minal fara'idil lazmati kas-salati wa zakati ayatadaraka ma fatahu min dzalika bil qada' hasbal istita'ati wal imkan. Begitu juga wajib atas seorang apa bertobat daripada meninggalkan sesuatu daripada apa yang telah berlakukan yang lazim. Contohnya seperti meninggal sholat. Dia bertobat daripada meninggal apa? Meninggal sholat. Bagaimana cara bertobat? Ayatadarakahu ma fatahu dzalika bil qada'. Maka cara tobatnya enggak cukup dengan istighfar doang. Dia mesti mendapatkan akan apa yang dia luputkan akan dia. Daripada begitu, caranya bil qada', dengan mesti dia apain? Dia qadain. Dia tobat daripada pernah enggak ngapain. Mau tobat pernah daripada ngapain? Enggak salat, artinya dosa ninggal salat. Nah, itu ninggal salat termasuk dosa apa dia? Termasuk dosa besar. Dalam hadis sering kita dengar, orang yang berani ninggal sholat satu waktu, maka dia akan Tuhan azab 500 tahun lamanya di neraka. Satu apa? Satu waktu. Maka ancamannya Tuhan akan azab 500 tahun. Akan direndam di api apa?
di neraka dengan sebab dia ninggal apa? Ninggal sholat. Sholat itu uzurnya nggak banyak, beda sama puasa. Kalau puasa banyak uzurnya, dia sakit nggak mau puasa boleh nggak puasa tapi wajib qadha. Dia musafir, itu pun boleh dia nggak puasa tapi wajib qadha. Kalau ibu-ibu lagi nyusuin, kalau jadi ganggu kesehatannya boleh nggak nggak puasa. Ibu-ibu yang sedang hamil, kalau dia bawa puasa jadi yang ganggu kesehatan dirinya boleh nggak Arti banyak kalau uzur uzur puasa. Tapi kalau sholat nggak ada uzurnya, hanya dua. Hanya berapa? Hanya dua. Yang pertama naum, ketiduran. Itu uzur, seperti dia tidur jam 11, dia nggak bangun, asal baru asal baru bangun. Itu kan nggak salah dia, ninggal setelah dhuhur. Itu namanya ada apa dipanggil? Ada uzur. Karena apa? Karena tidur. Itu termasuk uzur, tetap wajib qadha, cuman nggak dosa tuh, karena ada apa? Ada uzur. Cuman jangan udah mau sesuatu lalu dia ngapain? Dia tidur, itu dosa juga itu kalau begitu. Jadi tidur udah emang udah masuk waktu, udah ngapain juga. Dan juga tidurnya bangsa kebluk, sampai udah bangsa waktu yang atu baru dia bangun, itu tetap dosa tuh, walaupun walaupun tidur ini. Maka tadi contohin dhuhur jam 12, umpamanya jam 11 ngapain? Dia tidur, nggak ada yang bangunin, dan dia bangun udah masuk waktu waktu asar baru bangun. Itu namanya ada ada uzur. Bahkan kalau bisa itu pesen, kalau ada anak kita, ada kita, ntar dhuhur apain gua, supaya jangan sampai ngelewat ninggal waktu dhuhur yang bagus. Andai kata enggak, asal berbangun, maka itu namanya ada ada uzur, kagak dosa, tapi wajib dia qadhain. Karena ancaman daripada dosa ninggal sholat seperti itu. Bahkan ada hadis mengatakan man taraka sholata amdan muta'ammidan faqad kafar. Itu ancamannya bagi orang yang meninggal orang yang meninggal sholat tanpa ada uzur apa-apa, maka dinyatakan faqad kafara. Hadisnya seperti itu, tapi Imam Syafi'i itu ada takwilnya. Itu yang dinyatakan kafir kalau dia ingkar kewajibannya, itu yang jadi yang jadi kafir. Ingkar kewajiban, apa lu nggak sembahyang? Emang gua wajib sembahyang. Itu ingkar ingkar kewajiban namanya. Itu kalau begitu dia nggak sembahyang, itu jadi dia? Jadi kufur hukumnya. Kufur artinya kekal dalam neraka. Tapi kalau nggak ingkar, dia merasa kewajibannya, cuman males aja, maka itu dipasek, dosanya besar. Itu tadi yang 500 tahun dia rendam di mana? Di api neraka. Satu waktu. Makanya cara tobatnya, kalau kita ada ninggal sholat, lama ajarin disuruh apain? Bil qadha, dengan kita mesti bayar tuh, kita qadhain tuh. Ada berapa banyak yang kita tinggalin itu itu sholat. Ada orang nanya, Ustadz bagaimana itu orang ada bertahun-tahun nggak ngapain dia? Nggak sholat dari mulai kewajiban, bertahun-tahun dia nggak sholat. Karena kewajiban kan mulai wajib tuh begitu masuk namanya mukallaf. Mukallaf tuh udah baligh, ada akalnya, namanya mukallaf. Dari situ udah wajib dan mesti kerjain perintah, termasuk yang namanya sholat. Ada orang udah tua belum juga ngapain, berarti kan banyak banget ngapain. Nah tinggal apanya? Sembahyangnya. Udah umur 50 tahun, 40 tahun, nah itu dia nggak ngapain, dia nggak sholat. Itu bagaimana terus kalau begitu banyak banget? Dari qadhain seboleh-bolehnya. Makanya hasbal imkan, hasbal istita'ah wal imkan, seboleh-bolehnya mesti dibayar. Itu mesti diapain? Mesti dibayar. Makanya kita diwajibin tuh ngajarin anak kita, bahkan mulai umur 7 tahun disuruh perintah kita ngapain? Sholat. Itu pentingnya
Padahal umur 7 tahun belum wajib dia. Artinya anda kata dia nggak sholat, nggak apa dia? Nggak dosa, karena belum ngapa? Belum kewajiban. Tapi kita sebagai orang tua udah wajib tuh merentah apa kita? Anak kita umur 7 apa? 7 tahun. Kalau kita diamin aja, dia main kosong mana, dia nggak sholat, kita diam aja, maka dosa tuh. Kita ngapa? Dosa. Umur 10 tahun disuruh gebuk, kalau dia belum juga mau ngapain, mau sholat. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai ada kewajiban sholat yang merhatikan apa? Sholat. Karena orang biasanya bagaimana kebiasaannya. Kalau dari kecil sudah dididik biar benar, insya Allah dia akan takut ninggalin. Begitu dia udah kewajiban sholat, dia ingat mengerjakan apa? Mengerjakan sholat. Jadi seperti itu kita diwajibin ya. Kalau udah 10 tahun belum juga maka disuruh gebuk. Gebuk dorban ghairu barrihin namanya. Gebuk yang tidak ngelukain, gebuk didik maksudnya. Supaya dia jangan berani-berani ninggal apa? Ngerjain sholat. Begitu kewajiban sholat yang kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Punya anak 7 tahun kita wajib mesti perintah dia. Kalau kita nggak perintah, kita di mana ya wajib, dosa tuh kita tuh. Jadi orang apa? Jadi orang apa? Jadi orang tua aja kita, dia mah belum wajib, biarin aja, jangan disuruh sholat, jangan disuruh sholat, belum kewajiban, dosa. Nyuruhnya kita udah ngapa? Wajib. Kalau umur 7 apa? 7 tahun itu jelas hadisnya sahih seperti itu. 10 tahun belum mau juga disuruh gebuk. Kenapa? Karena biasanya kalau orang udah dewasa baru kita mau benerin, rada ngapa? Rada susah. Orang dibeneri kecil aja susah, kadang-kadang apalagi udah apa? Udah dewasa baru mau benerin, itu susahnya bukan main. Kadang-kadang yang kita udah ajarin aja dari kecil masih ngapa juga? Masih susah juga. Makanya kita diperintah Nabi kita jangan sampai kita bikin susah diri, di samping nanti di akhirat tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib diqadain hasbal istita'ati wal imkan. Kalau banyak banget tinggalin ya semampu kita mesti apa? Kita mesti apa? Kita mesti qadain. Andai kata banyak banget kita nggak ngapain? Udah kewajiban sholat kita peduliin, kita banyak kita tinggalin, itu kalau kita mau tobat mesti apain? Mesti diqadain. Kalau banyak ya hasbal istita'ah, bahkan semua waktu kita mesti curahkan untuk bayar apa? Bayar qada. Sampai ada ulama jelasin haram hukumnya melaksanakan sholat sunat kalau dia masih berasa punya apa? Punya qada. Ada ulama jelasin kayak gitu tuh. Kewajibannya apa? Kewajibannya sholat. Jadi haram hukumnya dia sholat sunat kalau dia berasa masih punya apa? Punya utang apa? Utang sholat. Berapa banyak pun sholat sunat nggak akan nutupin kekurangan daripada sholat apanya? Sholat fardunya artinya nggak bisa nutupin. Dia punya ninggal sholat satu waktu, mau sholat sunat 100 rakaat umpamanya, itu nggak akan ngapa? Nggak akan ketutup. Seperti itu. Walaupun banyak fadilat daripada sholat apa? Sholat sunat itu banyak, tapi kalau yang wajib ditinggalin itu nggak akan bisa ketutup dengan dia ninggalin yang wajib sholat, dia mau tutup dengan yang apa aja, yang sunat aja. Jadi mestinya diapain? Cara tobatnya mesti diqadain. Itu petunjuk ulama seperti itu. Faidza tabal abdu min dunubihi alal wajhi alladhi wasabnahu fayambaghi lahu ayyakuna bainal khawfi wa raja yarju min rabbih qabula taubatihi bi fadlihi wa karamihi wa yakhafu min adami qabulihi taubata makhafatan annahu lam yati taubati ala wajhiha alladhi amarahu bi fa yakunu ghayra taibin 'inda Allah. Maka apabila seorang hamba sudah tobat daripada dosa-dosanya atas jalan yang disifatkan tadi, artinya memenuhi apa? Tobatnya memenuhi apa? Memenuhi syarat, maka sebagusnya baginya bahwa adalah dia diantara takut dan harapan yang besar.
ada khauf dan ada roja. Kalau kita sudah tobat dengan cara yang tadi dijelasin, artinya sudah memenuhi apa? Memenuhi apa? Memenuhi syarat tobatnya sudah dijalankan dengan memenuhi syarat. Maka sayangnya tetap kita mesti ada rasa takut dan harapan kita besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa harapan kita? Yarju min rabbihi qabula taubatihi. Harapan kita besar kalau kita sudah taubat dengan cukup apanya? Jangan cukup apanya? Syaratnya harapan kita besar akan diterima taubat kita bifadlihi wa karamihi, dengan kurnia Allah dan kemurahan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama seperti itu. Kalau kita berdosa, kita sudah tobat dengan cara yang diajarin tadi, artinya tobatnya penuh, memenuhi apa? Memenuhi apa? Memenuhi syarat, maka tetap kita mesti ada rasa khauf kepada Allah dan ada rasa roja. Roja artinya harapan kita besar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah taala itu pasti adanya. Kata Allah taala kan innallaha ghafurur rahim, banyak kemarin untuk firman Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah menggembirakan kita sebagai hamba yang berdosa kalau sudah kita ngapain? Kita taubat. Jadi ingat, dosa kita Tuhan ampunin kalau kita sudah ngapain? Tobat, dan juga tobatnya memenuhi apa? Memenuhi syarat. Maka harapan yang besar akan diterima tobatnya bifadlihi wa karamihi, dengan kurnia Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita besar. Di samping itu pun kita jangan aman, kita mesti takut daripada tidak diterima tobat kita. Kita takut bahwa kita belum mendatangkan dengan tobat atas jalan yang Tuhan perintah. Artinya seperti itu disuruhnya. Harapan kita besar kalau kita sudah memenuhi syarat tobat kita. Maka kita pun harus takut apakah sudah kita penuhi syarat tobat atau belum. Karena kalau kita belum memenuhi syarat, fayakunu ghairu taibin 'indallah. Kalau kita syarat tobat belum memenuhi syaratnya, sama ghairu taibin 'indallah, maka dia berarti belum tobat di sisi apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau tobatnya tidak memenuhi apa? Memenuhi syarat. Maka ulama berikan kabar gembira kepada kita, begitupun Al-Quran berikan kabar gembira kepada kita sebagai hambanya. Kalau kita punya dosa lalu kita tobat dan sudah kita penuhi syarat tobat, harapan besar diapain? Diapain? Diampuni semua dosa-dosa kita bifadlihi wa karamihi. Artinya bukan kewajiban tuh Tuhan menerima tobat kita, enggak wajib Allah taala. Yang wajib kita ngapainnya? Tobatnya. Adapun Tuhan mau ampunin mau kagak, itu enggak wajib siapa? Siapa? Allah taala enggak wajib, cuma janji Allah taala itu pasti apanya? Pasti adanya, walaupun emang enggak wajib pada hukumnya, tapi janji Allah taala banyak dalam Al-Quran menjanjikan akan Allah ampunin semua dosa hambanya yang mau ngapain? Yang mau tobat. Di samping itu Allah taala sifatnya Ghafurur Rahim, itu janji Allah yang besar buat kita, harap kita besar kalau kita mau tobat Tuhan ampunin dosa kita. Nah, jadi seperti itu. Yang jelas di sini penjelasannya, di antara yang munjiat itu kita mesti banyak tobat. Sifat tobat satu sifat yang munjiat, yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Lalu wayam bagi likulli mu'minin wa yajibu alaihi ayyajiba wujuban muta'akidan ayah tariza min jami'i dhunubi ihtirazan kulliyan. Sebagusnya, yang bagi sebagusnya, sebaiknya, sepantasnya, itu makna apa? Makna yang bagi sayugianya, bahasanya sayugianya, sebagusnya, sepantasnya. Apa yang pantas bagi orang mukmin, yang bagus tiap-tiap orang yang beriman dan wajib atasnya. Jadi kalau yang bagi itu hanya sebagusnya, sepantasnya, sebaiknya. Makanya ditambah lagi kata wajibu alaihi wujuban mutakidan. Selain sebagusnya orang mukmin, wajib atasnya
wujuban muta'akkidan, akan sebagai wajib yang sangat dikuatkan. Apa yang wajib atas seorang mukmin? Ayah tariza minadz-dzunubi, akan bahwa dia mesti pelihara, dia mesti jaga dirinya daripada perbuatan dosa. Jami'i dzunub. Jadi di situ ada kata jami'i, juga kalimatnya dzunub. Sebenarnya minadz-dzunub aja udah jama, itu udah semua dosa. Tapi ada apanya lagi? Ada jami'i. Artinya semua dosa kita sebagai orang mukmin wajib mesti kita apain? Kita jauhkan diri kita. Ayah tariza mananya kita jaga, kita bentangin, kita pelihara di kita. Apa yang kita mesti jaga? Min jami'iz dzunub, akan segala perbuatan dosa wajib kita mesti jaga diri kita pelihara. Jangan sampai kita berbuat apa? Berbuat dosa ihtirazan kulliyan, akan sebagai memeliharakan dengan cara keseluruhan. Jadi kata ulama, kalau kita mau selamat dan kita juga mukmin, maka seperti itu. Maka sebelum kita berbuat dosa, wajib kita lari kita jauh-jauh pada berbuat apa? Perbuatan dosa. Tadi ada taubat, kalau sudah kita berbuat apa? Berbuat dosa. Kalau belum, maka kita jangan coba-coba, udah sekarang masih muda, berdosa aja dulu, nanti udah tua baru ngapain. Nah itu nggak bener tuh, itu nggak apa? Nggak bener. Kenapa? Karena di kita tuh umur kita sampai tua apa kagak? Apakah kita buru taubat apa kagak? Makanya yang bagus dan wajib kita mesti jaga apa kita? Diri kita menjadi dzunub ihtirazan kulliyan. Ihtirazan kulliyan artinya benar-benar dijaga, kulliyan secara keseluruhan. Yang namanya perbuatan dosa wajib kita apain? Kita pelihara diri kita jauhin diri kita daripada perbuatan apa? Perbuatan dosa. Jangan kita belum berbuat dosa sudah menganggap kalau gua berdosa juga Tuhan apain? Gua taubat Tuhan apain? Tuhan ampunin, itu nggak bener tuh. Itu nggak apa? Jadi umpamanya masih muda, masih pengen sono kemari, masih pengen senang-senang, ngapain aja dulu? Berbuat apa aja dulu? Dosa aja dulu, ntar udah mati, udah tua baru ngapain? Baru taubat. Itu keliru tuh. Itu namanya gurur. Namanya apa? Gurur. Yang kemarin sudah diterangkan masalahnya gurur namanya kalau begitu. Baik masih kita muda ataupun sudah tua, tetap kita mesti pelihara dari perbuatan apa? Perbuatan dosa. Kenapa? Li'anna fiha sukhtallahi wa muqtahu. Karena bosnya padanya fidzunub. Itu di situ ada murka Allah. Di dalam perbuatan dosa yang ada murka siapa? Ada murka Allah dan tahu sama murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mesti jauhin diri kita? Kita mesti jaga diri perbuatan dosa, karena di dalam dosa murka siapa? Ada murka Allah. Kalau kita berbuat dosa, maka murka Allah yang kita dapetin. Apakah itu dosa kecil atau sebesar? Yang jelas perbuatan dosa ada murka siapa di situ? Ada murkanya siapa? Ada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dipesan oleh ulama disuruh jaga ihtirazan kulliyan. Wahyas sababu fi jami'il baliyati wal muhlikat allati tahillu bil ibad fi dunya wal akhirah. Dan yaitu menjadi sebab pada segala bala dan segala yang menyakitkan kita. Perbuatan dosa itu ada murka siapa? Ada murka Allah. Dengan murka Allah itu adalah menjadi suatu sebab akan mendapatkan bala kita, akan mendapatkan segala menyilakakan kita, yang menyilakakan kita. Dan kita berbuat apa? Dan kita berbuat dosa. Karena kita berbuat dosa berarti Allah Ta'ala murka kepada kita. Allah Ta'ala kalau sudah murka kepada hambanya, maka dia akan berikan cobaan-cobaan. Dia berikan, kalau cobaan aja masih mending, dia berikan azab kepada orang yang berbuat apa? Berbuat dosa. Jadi itu begitu diterangkan oleh ulama. Perbuatan dosa yang kita akan menjadi sabab kita mendapat
bala dari Allah, mendapat kecelakaan yang mendapatkan dengan hamba baik dunia maupun di akhirat, maka disuruh jauhin sejauh-jauhnya ayah tariza ihtirazan kulliyan. Summa in waqa'a fi syai'in min adz-dzunubi wajib ayyubadira min dzanihi min ar-rasul wa yaqamat adan bi wala ridwan bihi. Kemudian andai kata terlanjur, waqa'a terlanjur, jatuh pada sesuatu, apa itu syai'innya min adz-dzunub, daripada perbuatan dosa. Ya kita namanya manusia, kadang-kadang ya udah kita jauhkan diri kita. Kadang-kadang kita lupa juga berbuat apa juga. Berbuat dosa kita. Bagaimana caranya? Maka wajib ayyubadir bitaubati ilallah. Wajib dan mesti segera dengan kembali kepada Allah min dan bihi, daripada dosanya yang dilakukan min ghairi israrin wala iqamatin adzan wala ridan bihi, daripada tidak mengekalkan dosa dan tidak diam di atas perbuatan dosa dan tidak senang dengan perbuatan dosa itu. Nah, seperti itu diterangkan. Sebelumnya kita disuruh jaga, disuruh jauhin diri kita sejauh-jauh perbuatan dosa. Kita manusia kadang-kadang ada aja godaannya, berbuat apa juga, terlanjur berbuat dosa, padahal kita udah curiga banget, tapi namanya manusia kadang-kadang kan seperti itu, kita rasain sendiri diri kita. Maka bagaimana jalan keluarnya? Buru-buru ngapain? Buru-buru taubat kembali kepada Allah. Itu jalan keluarnya. Jangan kita sampai terus-terusan dosa, jangan kita diam di atas perbuatan dosa, dan jangan kita senang dengan perbuatan dosa itu. Orang kadang-kadang ada berbuat dosa senang, dia cerita, gua begini malam, wah gua dah hebat gua lah. Berbuat dosa ngaku jadi orang apa? Jadi orang, ada orang kadang-kadang begitu, udah berbuat dosa diapain lagi? Diceritain lagi ke perbuatan dosanya, aku hebat segala macam. Lu mah kagak bakal bisa lu godain dia. Gua dong, gua siapa nih, lihat gua nyaman go sama gua cewek tunduk, udah kata gitu umpamanya. Itu namanya udah berbuat dosa, diapain lagi? Nah, dia cerita itu kagak beres tuh begitu. Nah, itu namanya redho dengan perbuatan apa? Dengan perbuatan dosa. Nah, yang namanya tobat mesti kembali daripada tidak israr tenggang kelin, nggak terus wala yaqamatin, nggak diam di atas perbuatan dosa, juga wala ridwan bihi, dan tidak redho dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Kadang-kadang ada sebagian orang begitu, bisa berbuat dosa dia ngapa? Bangga dia. Bisa berdosa dia ngapa? Bangga, gua dong habis 3 botol. Lu siapa? Lu cemen lu, segelas aja nggak mampu. Anak muda umpamanya begitu. Itu namanya redho dengan perbuatan apa? Perbuatan dosa. Ada nggak orang itu kadang-kadang udah berbuat dosa, wah bangga. Seperti itu tuh contohnya. Dia bisa minum 2 botol, 3 botol. Siapa gua? Lu nggak kayak lu, mah cemen lu. Apaan lu? Itu namanya redho dengan perbuatan apa? Dengan perbuatan apapun, kalau kita kata gitu namanya kita ngapa namanya? Redho dengan apa? Dengan perbuatan dosa. Nah, mestinya wala ridwan bihi, jangan senang dengan perbuatan apa? Dengan perbuatan, bahkan disuruh nyesel. Disuruh apa? Disuruh nyesel kita berbuat dosa. Jangan kita bangga dan kita bisa berbuat apa? Berbuat dosa. Itu nggak benar, sifat kagak benar itu begitu. Wa yambaghi likulli mu'minin, sampai situ insyaallah akan kita lanjutkan pada yang akan datang. Mudah-mudahan dengan ini kita tahu dan kita bisa pelihara diri kita. Andai terlanjur buru-buru kita ngapain? Kita taubat, karena dengan dosa yang ada di diri kita banyak mudaratnya yang akan kita dapatkan. Selain daripada dosa yang itu dilarang, maka mudaratnya akan banyak kita dapetin, daripada malas ibadah segala macam, daripada ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara daripada banyak punya apa? Banyak punya dosa. Makanya kita banyak istighfar, kita banyak berzikir. Kalau kita dosa besar kita taubat buru-buru. Mudah-mudahan kita jadi orang selamat dunia apa? Dunia akhirat, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan usaha kita tentunya masing-masing. Kita akhiri dengan kita pahalanya buat orang yang sudah pulang rahmatillah.
Astaghfirullahal azim li wa liwalidayil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayil wal mu'minat. Abdul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah. Subhanallahi wa bihamdihi wa bihamdihi, subhanallahi 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 wa bihamdihi, subhanallahil azimi wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum doa, sebagaimana Ustaz beritahukan, nanti habis salat Isya kita ada undangan di rumah Asy'ari Haul Haji Musrib, ya, di rumah Ki, di rumah Asy'ari ya Ki, di rumah Asy'ari. Jadi tadi sembahyang kita jangan pada pulang ke rumah, kita ke rumahnya Asy'ari, undangan haul orang tuanya. Dan yang kedua, temunya malam ini pun ada undangan haul juga di rumah kita Haji Bursyidi, temunya malam ini. Jadi antara malam kita ke rumah Asy'ari, habis sholat temunya malam ini dan haul di rumah Haji Bursyidi. Kita jawab semuanya insyaallah. Ilahil karim hayyaqan syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhil karim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimata fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Adzan.